dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Rusmi Ermatika Ulan dengan NIM 57, saya Biningsi dengan NIM 58, saya Bercubani dengan NIM 52, saya Rusti Giovanni dengan NIM 55. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang gerak fotoperiodisme. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu fotoperiodisme. Jadi fotoperiodisme itu adalah rasio relatif antara panjang waktu penyinaran pada siang dan malam hari. Jadi pertumbuhan pada fotoperiodisme ini dipengaruhi oleh cahaya matahari dan pertumbuhannya itu terhadap vegetatif dan reproduktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis tumbuhan berdasarkan fotoperiodisme. Yang pertama itu ada tanaman hari panjang. Jadi tanaman hari panjang ini mengalami pembungaan berdasarkan panjang hari, atau disebut juga sebagai malam panjang. Jadi tanaman hari panjang ini dia dipengaruhi oleh cahaya matahari yang panjang selama 12 jam. Kemudian pertumbuhannya itu juga harus terkena cahaya matahari agar dia mengalami perkembangan yang bagus. Jadi yang kedua itu contoh tumbuhan berdasarkan fotoperiodisme itu ada tanaman kacang hijau. Jadi tanaman kacang hijau ini mengalami pembungaan di hari pendek. Dia cahaya yang masuk ke dalam tumbuhannya ini dia berdasarkan pendek hari. Jadi dia pertumbuhannya tidak terlalu panjang. Jadi di sini kami akan menjelaskan tanaman hari netral. Contohnya itu yaitu tomat. Nah, tanaman tomat ini disebut juga sebagai tanaman hari netral karena pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh cahaya matahari dan jumlah cahaya yang masuk. Nah, tanaman tomat ini dia tidak seperti tanaman hari pendek yang memerlukan malam untuk panjang untuk berbunga. Nah, kemudian dia juga tidak seperti tanaman hari panjang yang memerlukan sinar matahari atau siang yang panjang untuk berbunga. Nah, tanaman hari netral ini seperti tomat ini dia akan berbunga pada saat tanpa dipengaruhi panjang hari. Induksi fotoperiodisme pada tumbuhan adalah respon tumbuhan terhadap lamanya pencahayaan atau periode terang dan gelap dalam sehari untuk mengatur fase pertumbuhannya, yaitu seperti pembungaan. Terus fotoperiodisme ini membantu tumbuhan untuk menyesuaikan proses biologinya dengan perubahan lingkungan, yaitu seperti musim. Induksi fotoperiodisme ini sangat penting dalam perbungaan atau lebih tepat disebut induksi panjang malam kritisnya. Respon tumbuhan terhadap induksi fotoperiode sangat bervariasi. Ada tumbuhan yang perbungaannya cukup memperoleh induksi dari fotoperiode hanya 1 kali saja, tetapi ada juga tumbuhan yang memerlukan induksi lebih dari 1 kali. Contohnya itu seperti tumbuhan yang ada di gambar ini. Contoh tanamannya itu yaitu Santrium strumarium. Untuk perbungaannya memerlukan 8 kali induksi fotoperiode yang harus berjalan secara terus-menerus. Jadi fotoperiodisme itu memiliki peran penting dalam studi percobaan perkawinan silang dan mengatur musim ketika tanaman itu mekar. Nah, mekar berbunga, yang dimana dengan cara yang pertama itu penerimaan cahaya tanaman. Nah, yang dimana tanaman itu menggunakan fotoreseptor seperti fitokrom untuk mendeteksi panjang siang dan malam. Nah, kemudian yang kedua itu ada induksi pembungaannya, yang dimana itu berdasarkan panjang kritisnya fotoperiodisme. Induksi pembungaan, nah berdasarkan panjang fotoperiodenya tanaman ini dibagi menjadi hari panjang, hari pendek, dan hari netral yang menentukan kapan mereka berbunga. Nah, yang ketiga itu ada manipulasi buatan. Nah, yang dimana penyinaran itu dapat digunakan untuk mengontrol waktu pembungaan. Nah, yang dimana itu bisa memungkinkan perkawinan silang. Nah, antara varietas dengan musim
berbunganya itu berbeda. Kita perlu mengetahui apa sih fotoperiodisme itu. Nah, fotoperiodisme adalah respon tanaman terhadap durasi cahaya dan gelap yang mempengaruhi pembungaan dan dormansi. Nah, proses ini juga melibatkan perubahan dari bentuk fitokrom tidak aktif atau PR menjadi aktif atau PVR saat terpapar cahaya yang merangsang pembungaan. Nah, begitu juga sebaliknya ketika periode gelap yang panjang itu mengubah PVR kembali menjadi PR. Nah, itu dapat menghambat pembungaan. Nah, contoh tanamannya itu seperti tanaman hari panjang itu seperti bayam. Nah, kemudian tanaman hari pendek itu seperti kacang hijau, dan tanaman hari netral itu seperti tomat. Baik, selanjutnya ada pengaruh fitokrom pada proses pembungaan. Nah, fitokrom ini merupakan pigmen protein yang berfungsi sebagai fotoreseptor pada tumbuhan. Nah, penting dalam respon terhadap panjang hari dan mempengaruhi proses pembungaan. Nah, pigmen ini dia menyerap cahaya merah dan inframerah yang mengaktifkan perubahan antar dua bentukannya, PR dan PRF. Perubahan ini berperan dalam pengaturan jam biologis tumbuhan yang membantu mengukur durasi antara siang dan malam. Nah, interaksi antara cahaya, suhu, dan jumlah PR dan PVR dalam daun juga berperan dalam fase pertumbuhan generatif tanaman. Baik, nah di sini ada gambar dari pengaruh dampak balik dari cahaya merah dan inframerah. Nah, yang pertama itu ada menunjukkan efek pembentukan bunga pada tanaman hari pendek dan hari panjang yang menerima kilatan cahaya selama periode gelap kritisnya. Nah, huruf R di situ itu dia merupakan singkatan dari cahaya merah yang memiliki gelombang 660 nm yang diketahui sebagai panjang gelombang yang paling efektif untuk penginterupsian periode gelap. Kemudian ada gambar yang 2 sampai 4, dia menunjukkan pengaruh kilatan cahaya inframerah atau far red dengan 730 nm dalam mempengaruhi pembentukan bunga. Nah, pada gambar 2 terlihat pada pengaruh cahaya merah atau R itu dapat ditiadakan dengan pemberian secara berurutan cahaya inframerah atau FR. Kemudian gambar 3 dan 4 itu menunjukkan tidaklah penting berapa banyak jumlah kilatan cahaya yang diberikan, tetapi hanya kilatan cahaya terakhirlah yang akan mempengaruhi respon pembungaan terhadap panjang hari. Urutan pemberiannya itu ada R, FR, dan R. Nah, kemudian memberikan hasil yang sama dengan R saja, dan urutan pemberian R, FR, R, FR menghasilkan pengaruh yang sama dengan RFR. Ada dua macam bentuk fitokrom, yaitu fitokrom yang mengabsorpsi cahaya merah atau disingkat dengan PR, dan yang mengabsorpsi cahaya inframerah atau yang disebut dengan PFR. Baik, itu dia sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.